wawancara pakar. Nah, ini apa dia instrumennya? Ada jurnal refleksi, kemudian video, lembar observasi, wawancara, survei kepada murid, guru, kepala sekolah, orang tua, artefak hasil belajar murid. Nah, di sini pengawasnya nggak ada lagi. Saya rasa kalau memang memungkinkan, silakan. Nah, kemudian membimbing mahasiswa membuat rencana ya sejalan lah ini semua. Nah, saya waktu di kategori 1, ini instrumen rencana evaluasinya sudah kami coba rancang, tapi ini kan masih bisa ditingkatkan, diperbaiki. Nah, saya nanti akan kirim ke grup rencana evaluasi yang dimaksud. Nah, jadi instrumen rencana evaluasi itu nanti di LMS itu di-upload. Nah, jadi namanya instrumen, dia kan harus diisi. Kapan diisi? Diisi nanti sesudah PPL. Nah, jadi ketika Bapak Ibu mahasiswa sudah mempraktekkan RPP-nya, maka instrumen ini nanti akan diisi. Nah, kalau instrumennya wawancara kepada guru, ya guru yang mengisi. Kalau dia ke kepala sekolah yang mengisi. Kalau sejawat, sejawat yang ngisi. Kalau pakar, kita berarti wawancara pakar dengan melihat video PPL itu. Nah, kalau survei kepada murid, guru, nah kita kasihlah lembar surveinya ini. Artefak hasil belajarnya ada formatnya. Jadi format itu pada saat workshop itu belum wajib diisi, Bapak Ibu. Belum wajib diisi. Dia diisi wajib sesudah dipraktekkan waktu PPL. Instrumennya nanti kita berikan, tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu dosen guru PAMO ini masih bisa memperbaikinya. Mungkin ada hal yang perlu diperbaiki di situ, tapi kita memberi standarnya aja. Standar dari instrumen itu ada. Nah, kemudian di hari ke-35, Bapak Ibu admin LMS Nah, kemudian di hari ke-35 ini kita fokus mempresentasikan instrumen-instrumen tadi. Instrumennya tadi kan ada jurnal refleksi, ada lembar observasi, ada lembar wawancara, ada survei, ada artefak. Itu dibahas bersama. Kemudian, nah ini dia, hari 3637, mulailah kita peer teaching. Latihan praktek mengajar dengan teman sejawat peer teaching. Nah, kemudian tagihannya tadi rencana evaluasi yang belum perlu diisi ya, karena dia wajib diisi sesudah praktek PPL. Kemudian video rekaman latihan praktek mengajarnya 40-50 menit. Nah, jadi banyak, agak panjang ini kita bicara mekanisme peer teaching. Memang per dirjen juknis dari kategori 2 ini dan PowerPoint ini kan tidak detail dia. Kalau memang mau membuat prosedur per teaching yang detail kan kami dengan tim kan harus rapat bekerja lagi ya. Mungkin agenda kami berikutnya Bapak Ibu untuk membuatnya dalam bentuk SOP, dalam bentuk tertulis. Selama ini kita masih memberikan petunjuk ya dengan cara begini, sosialisasi melalui PIPON. Kalau prosedurnya mudah-mudahan tim nanti mulai membahas ini di RLK berikut. Nah, jadi Bapak Ibu Korbit, ya, kemudian tim pelaksana. Kita nanti buat bentuk tim untuk membentuk prosedur peer teaching tertulis. Nah, walaupun akan kami buat prosedur peer teaching tertulis nanti, di hari ini, pada pertemuan ini tetap saya jelaskan. Jadi, untuk prosedur peer teaching, kita kan kalau memahami peer teaching dengan teman sejawat. Teman sejawatnya siapa? Dia tidak menjelaskan secara detail. Nah, apakah teman sejawatnya di sekolah dia sesama guru matematika? Apakah teman sejawat yang dimaksud sesama mahasiswa PPG pada saat dia PPG? Nah, yang kita laksanakan di kategori 1, mahasiswa teman dia PPG di kelompok itulah yang disebut dengan peer-nya, sejawat. Nah, secara lapangan kan kita udah luring. Tetapi
kalau namanya peer teaching kan dia latihan mengajar dulu di depan teman supaya dapat masukan, supaya lebih pandai memberikan masukan. Nah, jadi di peer teaching yang jelas teman-temannya itu bertindak sebagai murid, kemudian semua bahan materi pembelajaran kan disediakan dalam bentuk media, di share screen, ya kan? Nah, jadi tidak kaku kalau peer teaching karena sudah luring harus di kelas gitu, enggak sekaku itu. Tidak harus kita minta mahasiswa PPG peer teaching pakai kapur, papan tulis, enggak. Nah, jadi materi ajar itu bisa di-share screen di Pikon peer teaching. Nah, kemudian dari waktu tidak peer teaching dalam satu hari selesai orang 40 menit itu tidak memungkinkan. Maka bagaimana mahasiswa nanti di kelompoknya itu kan rata-rata itu 12, 11, maksimal 12 orang. Ini nanti akan peer teaching di luar Pikon dengan dosen guru kamu. Bapak Ibu mahasiswa silakan menyusun jadwal peer teaching sendiri. Yang penting dia sudah bisa diupload video 40 menit pada hari ke-37. Nah, itu ya kan. Di hari ke-36, maaf. Nah, di hari ke-36. Di hari ke-36 sudah diupload. Kenapa? Karena di hari ke-37, pada saat Pikon dengan dosen guru kamu, itu sudah diberi feedback. Maka di hari ke-36 sudah diupload, dosen dan guru kamu mengobservasi, besoknya diberi feedback. Maka pelaksanaan peer teaching atur di kelompok masing-masing. Untuk terpenuhi di hari 36 terupload, ya atur. Hari apa, berapa orang. Nah, kira-kira gitu pemahamannya.